Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agustina Atinia Halawa. Saya dari program studi pendidikan kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video LKPD atau lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning. LKPD ini diperuntukkan untuk kelas 11 SMA atau MA. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bahan ajar kimia dengan dosen pengampu asisten Profesor Inelda Yulita, SPD, MPD. Selamat menyaksikan! Adapun kompetensi dasar dari teori asam basa adalah 3.10, memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionnya dalam larutan. 4.10, menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstra dari bahan alam melalui percobaan. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran dari LKPD ini adalah yang pertama, siswa mampu mengklarifikasikan contoh larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, siswa mampu menentukan sifat asam basa. Ketiga, siswa mampu membedakan indikator alami dan indikator buatan. Keempat, siswa mampu membandingkan teori asam basa menurut Arrhenius, Brostolori, dan Lewis. Baik, untuk lebih memahami teori asam basa, mari kita masuk pada aktivitas pertama. Pernahkah Anda makan jeruk? Bagaimana rasanya? Ternyata jeruk memiliki rasa asam. Kemudian, pernahkah ketika mandi tanpa disengaja Ananda menelan busa sabun? Bagaimana rasanya? Ternyata sabun memiliki rasa pahit. Dari kedua fenomena ini dapat kita simpulkan bahwa rasa asam pada jeruk merupakan salah satu ciri-ciri dari asam. Kemudian, rasa pahit pada sabun merupakan salah satu ciri-ciri dari basa. Bisakah Ananda menentukan contoh dan ciri asam basa lainnya? Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari, yang tanpa kita sadari bahwa asam basa ternyata terdapat banyak di sekeliling kita. Berdasarkan fenomena sebelumnya tentang rasa asam pada jeruk dan rasa pahit pada sabun, maka kelompokkanlah gambar tersebut ke dalam asam atau basa dengan mengidentifikasi setiap bahan dengan cara disentuh atau dicicipi. Sesuaikan cara Ananda untuk mengidentifikasi bahan tersebut. Apabila bahan tersebut tidak aman untuk dicicipi, maka identifikasilah dengan cara disentuh. Kemudian, berdasarkan jawaban Ananda pada soal pertama, maka tentukanlah sifat atau ciri asam basa lainnya. Selanjutnya, kita masuk pada aktivitas kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh asam basa yang bisa ditemui dalam bidang kesehatan dan laboratorium. Untuk mengidentifikasi asam basa, tidak semua harus dengan dicicipi atau disentuh. Hal ini dikarenakan tidak semua asam basa aman untuk dikonsumsi atau disentuh. Untuk itu diperlukan alat indikator yang lebih aman. Indikator tersebut dibagi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Lalu, apa perbedaan antara indikator alami dan indikator buatan? Untuk membedakan indikator alami dan indikator buatan, mari perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama merupakan gambar indikator alami. Perhatikan gambar tersebut dengan seksama. Berdasarkan gambar tersebut, kemukakan jawaban Ananda mengenai pengertian indikator alami. Kemudian, gambar kedua adalah gambar indikator buatan. Perhatikan gambar indikator buatan tersebut dengan seksama. Berdasarkan gambar tersebut, kemukakan jawaban Ananda mengenai pengertian indikator buatan. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas ketiga, yaitu teori asam basa yang terdiri dari 3 teori, yaitu teori Arrhenius, teori Brostolori, dan teori Lewis. Baik, yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius.
Asam basa menurut Arrhenius adalah asam adalah larutan yang melepas proton dalam larutan, sedangkan basa adalah larutan yang melepas ion hidroksida dalam larutan. Contohnya adalah NH3. Seperti kita ketahui, amonia dapat bertindak sebagai basa. Amonia juga menunjukkan sifat-sifat dari basa, tapi amonia tidak mengandung ion hidroksida. Bagaimana hal ini terjadi? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari teori Bronsted-Lowry yang akan menyempurnakan kelemahan dari teori Arrhenius. Senyawa asam memiliki pH kurang dari 7. Terdapat menguji larutan asam dengan larutan indikator universal ataupun dengan menggunakan kertas lakmus. Sementara lakmus biru berubah menjadi merah pada larutan asam. Contoh dari larutan asam yang lazim digunakan adalah asam klorida. HCl dalam larutan akan membentuk zat asam klorida. Di dalam larutan HCl terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion klorin. Ion hidrogen tidak hanya dilepaskan oleh HCl, melainkan ditransfer ke zat yaitu air. Ion hidrogen bersama molekul air membentuk ion hidronium. Ion hidronium juga dikenal dengan ion oksonium. Asam basa Bronsted-Lowry adalah zat yang menurunkan proton di dalam larutan, dalam hal ini HCl. Sementara basa Bronsted-Lowry adalah zat yang menerima proton, dalam hal ini molekul air. Perlu diperhatikan bahwa asam basa Bronsted-Lowry bukan merupakan fungsi dari pH. Reaksi dari asam basa Bronsted-Lowry melibatkan transfer proton dari suatu zat ke zat lain. Sebelumnya telah diketahui bahwa amonia merupakan zat basa, meskipun amonia tidak melepaskan ion hidroksida. Ketika amonia larut dalam air, amonia menerima proton dari molekul air. Kita dapat melihat pada reaksi di atas terjadi transfer proton. Apakah kamu mengetahui zat mana yang berperan sebagai asam? Yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Asam menurut Lewis adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang memberi pasangan elektron. Berdasarkan penjelasan tentang teori asam basa, maka buatlah kesimpulan yang menjadi dari teori Arrhenius. Kemudian, jika melihat contoh yang diberikan pada contoh teori asam basa Bronsted-Lowry, terdapat transfer proton. Lalu, bagaimanakah dengan asam basa yang tidak melibatkan transfer proton? Bisakah teori Bronsted-Lowry menjelaskan hal demikian? Jelaskan jawaban Anda di bawah ini. Berdasarkan pengertian dari asam dan basa Lewis, di mana asam adalah spesies atau zat akseptor pasangan elektron dan basa adalah spesies atau zat donor pasangan elektron, maka buatlah contoh dari asam basa Lewis. Demikian video LKPD ini, semoga bermanfaat bagi yang menonton dan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.